Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semua kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian sehat walafiat. Ibu harapkan tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu ingin menerangkan tentang bentuk-bentuk pecahan. Tentu kalian di kelas 3 sudah diajarkan oleh guru kelas 3 apa itu pecahan, pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan dan persen. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu ingin menerangkan tentang cara mengubah pecahan menjadi bentuk pecahan campuran. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Kemudian mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Kalian perhatikan satu persatu bagaimana cara mengubahnya dengan cara yang betul. Anak-anakku sekalian, ini dijelaskan tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh soal, pernahkah kamu membagikan 4 apel untuk 3 orang? Jika setiap orang diberi 1 apel, maka sisanya 1 apel. Kemudian, jika dibagikan 2 apel pada 3 orang, maka tidak akan cukup. Jadi 1 apel dipotong menjadi 3 yang akan dibagikan sama kepada 3 orang tersebut. Coba kalian lihat, Bu Guru mempunyai 4 buah apel yang akan Ibu bagikan ke 3 anak. Tentu saja 3 anak itu akan mendapatkan 1 apel, 1 apel, 1 apel. Sisanya 1 apel dipotong sama untuk dibagikan ke 3 orang anak. Jadi 1 anak akan mendapatkan 1 apel ditambah pecahan dari 1 dibagi 3. Untuk contoh soal selanjutnya adalah Tanti dan ibunya membuat kue karena saudaranya akan berkunjung ke rumahnya. Nah, telur yang disediakan oleh ibu adalah 4/3 kg. Tepung terigunya 7/2 kg. Bagaimana bentuk pecahan campurannya? 4/3 sama dengan, kita cari penyebutnya yang sama, yaitu 3/3. Kalian tahu bahwa 3/3 itu sama dengan 1 ditambah 1/3 sama dengan 1 ditambah 1/3 itu sama dengan 1/3. Kemudian untuk yang tepung terigunya 7/2 sama dengan 6/2. Bu, kok 6/2? Ya, karena 2/2 atau katakanlah 2 itu kalau untuk membagi 7 di pembilangnya itu ada 3. Jadi 2 kali 3 itu kan sama dengan 6. 6/2 itu sama dengan 3, anak-anak. Ditambah 1/2. 1 berasal dari mana? 1 berasal dari sisa setelah dibagi. 1/2. 6/2 ditambah 1/2 sama dengan 3 ditambah 1/2.
sama dengan 31/2. Itulah pecahan biasa yang dijadikan pecahan campuran. Cara yang lain adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi kebalikannya ya, kalau tadi pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Kalau sekarang kebalikannya, mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Contohnya seperti ini anak-anak. Yang tadi, misalkan contoh yang seperti tadi ya, yang Tanti membuat kue. Ini 12 dibagi 12/5. Maka caranya adalah 12 dibagi 5 itu ada 2. Sisanya berapa? Sisanya 2. Per penyebut yaitu 5. Maka hasilnya 2/5. Ini cara yang kedua. Berbeda dengan cara yang pertama yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Sekarang dirubah sebaliknya menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Pecahan biasa, misalkan 2/5. Terus bilangan yang utuh itu 2. 2/5. Bagaimana cara merubahnya sehingga pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa? Kita kalikan pecahan 2/5 penyebutnya dengan bilangan yang utuh. 2 kali 5 kan 10 toh, ditambah 2 jadi 12. 12 per penyebutnya 5, maka hasilnya adalah 2/5. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, contohnya seperti ini. 12/5 itu sama dengan 12 dibagi 5. Ada berapa? Kalau 12 dibagi 5 itu ada 2, Bu. 2 kali 5 sama dengan 10. Sisanya kan 2. Jadi 12/5 itu sama dengan 2 per penyebut yaitu 5. Nah, 2 kali 5 ditambah 2 per penyebut. Penyebutnya 5. Jadi hasilnya adalah 2. Sisanya jadi pembilang. 2 per penyebut 5. Itulah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Menentukan nilai tempat pecahan berbentuk desimal. Di situ telah dituliskan 123,456. Itu adalah cara membacanya. Kemudian kita mencari 6 itu nilai tempat berapa. Maka di situ dijelaskan bahwa ditulis bahwa 6 nilai tempatnya per 1000. Ada 3 angka di belakang koma. Nilai angkanya adalah 6 per 1000. Desimalnya adalah 0,006. Di belakang komanya ada 3 angka. Seperti halnya kalau kita menuliskan angka 1000, nolnya ada 3. Ya, anak-anak ibu sekalian, sekarang kita mencari posisi atau nilai dari 5 itu berapa? 5 nilai tempatnya adalah per 100. Nilai angkanya adalah 5 per 100. Ditulis 5 per 100 kalau ditulis desimal adalah 0,05. Di belakang koma ada
dua angka seperti kita menuliskan angka 100. Sekarang untuk yang 123,456 kita akan melihat nilai dari 4. Nah, 4 itu nilai tempatnya per 10. Karena di belakang koma ada satu angka seperti halnya kita menulis angka 10, nolnya 1. Seperti 4 per 10 itu sama dengan kalau desimalnya 0,4. Nah, yang 123,456 kita akan mencari nilai tempat dari nilai 3. Nilai 3 tempatnya satuan, nilai angkanya 3. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, kalian harus mengalihkan pecahan dengan 100%. Misalkan 2/5 kali 100% sama dengan 200/5. Maka hasilnya adalah 20%. 20% itu artinya adalah 20/100. Yang kedua, anak-anak mengubah pecahan biasa menjadi pecahan dengan penyebut 100 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalkan Bu Guru punya bilangan 3/4, maka saya akan mencari 4, penyebut yang bawah itu dikalikan berapa, hasilnya 100. Oh, kalau gitu 4 kali 25 hasilnya 100. Maka pembilangnya yang atas itu juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 25. Maka 3 kali 25, 75/100. 75/100 itu sama dengan 75%. Artinya persen itu adalah per 100. Untuk mengubah bentuk persen ke pecahan biasa, caranya adalah dengan cara misalkan 60% mau dijadikan pecahan biasa. Caranya adalah 60/100. Persen kan artinya 100. 60/100. Bilangan berapa yang bisa untuk membagi sehingga menjadi bilangan yang paling kecil? 60 kita bagi dengan 20, maka yang bawah penyebutnya kita bagi juga dengan 20. 60 kita bagi 20 sama dengan 3. Sedangkan 100 kita bagi 20 sama dengan 100 kita bagi 20 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 3/5. 3/5 itu adalah pecahan yang paling kecil atau pecahan dari hasil pengubahan dari persen ke pecahan biasa. Sekarang misalkan 50%. 50% itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, caranya 50/100. 50 dibagi 50 sama dengan 1, sedangkan 100 dibagi 50 sama dengan 2. Dan hasilnya adalah 1/2. Itulah cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Anak-anakku sekalian, itu saja penjelasan dari Bu Guru. Nanti akan ada penjelasan lain tentang bentuk pecahan biasa ke persen, persen ke biasa, campuran ke bentuk pecahan biasa, ataupun sebaliknya. Yang Ibu pesankan pada kalian adalah belajarlah di rumah dengan rajin, karena matematika ini adalah perlu latihan dan latihan terus. Pembelajaran di rumah adalah pembelajaran yang harus dibiasakan, karena tidak ketemu bu guru, yang mantau hanya orang tuamu. Dan adalah perlu kejujuranmu dan ketekunanmu. Tetap semangat, salam sehat dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.